berhembus pelan menyambut hadirnya bulan kemuliaan yang kini datang di langit malam yang tenang. Tidak terasa waktu berlalu, kini engkau hadir di situ. Bulan yang penuh dengan rindu, Ramadan yang dinanti aku. Seluruh umat menyambut cinta dalam tiap bab doa yang kita pinta. Di bawah bintang gemerlap surga, kita sujud penuh asa. Ketika hati tenang dan damai, segala dosa hilang bak bayang. Ramadan membawa sejuta cahaya, menghantar kita menuju jaya. Berbagi kasih, pikiran suci menjadi satu memaknai bulan yang penuh harmoni, melangkah pasti tiap hari. Seluruh umat menyambut cinta dalam tiap doa yang kita pinta. Di bawah bintang gemerlap surga, kita sujud dan penuh asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarrukan bi dzikri, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adik-adik hafal ayat itu? Hafal? Ada yang bisa? Nah nih, panitia nyediain 10.000 yang bisa, ayo. Acung, yang bisa? Yang bisa, ayo. Baik santriawan, santriawati, yang bisa ke sini baca ayat yang barusan. 10.000 udah nyediain, lumayan. Ayo. Tidak ada 20.000. Tidak ada lagi, 20.000 tambah nih. Ayat yang barusan yang bisa anak-anak. Ayo buru. 20.000 angus. Angus. Masih ada ya? Nanti terakhir. Ini panitia udah nyediain duit 20.000, 20 juta deh buat umroh, Gak ada yang sanggup. Baik. Subhanallah. Oh, sini ke depan. Ayo. Sini. 20.000 nih udah janji nih. Tuh donaturnya ada juga tuh. Ayat yang barusan ya. Ayu. Aja. Namanya siapa?
Muammar Gaddafi, ya. Orang tuanya siapa namanya? Dipegang aja. Sok baca surat yang barusan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. A'udzubillahi minasyaitonir Dari blok 5. Orang tua Pak Wahyu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, sadaqallah. Nanti 20.000-nya. Ada 20.000 gak? 20.000. Enggak, jangan nanti, sekarang kasih dibayar. Ada lagi. Oh, ada lagi. Nanti katanya belakangan. Simpen dulu, ada lagi nanti ya. Baik, udah. Bukan dianjuk, nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Iya, itu namanya Gaddafi ya, putra daripada Bapak Wahyu Sofyan. Beliau juga yang sering memang mengurus masjid ini ya, untuk kebersihan bersama rekan-rekannya yang diketuai oleh Bapak Andi ya. Insyaallah mudah-mudahan yang lainnya ayat itu biar pada tahu ya. Itu ayat dalil yang mewajibkan puasa buat kita sebelum kita dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita tidak banyak waktu deh, nggak usah basa-basi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita udah bahas, masih ingat? Di dalam sholat terdiri ada rukun sholat ya. Jadi di dalam saum juga ada rukun, di dalam sholat ada rukun, bahkan di dalam Islam juga ada rukun ya. Rukun Islam ada berapa? 5 ya, ada rukun. Rukun iman ada 6, rukun sholat ada 17, rukun puasa kalau nggak salah nanti di sini ini ya ada berapa gitu. Sekarang kita bahas dulu yang kemarin kita bahas, rukun sholat terdiri daripada 17. Yang pertama niat. Niat itu diucapkannya sunat. Contoh punten, Allahu Akbar, itu hati harus hadir sejak Allah sholat fardu maghrib, madhab ke kiblat fardu karena Allah. Itu hati harus mengatakan itu. Kalau hati tidak hadir itu nggak sah sholatnya. Walaupun dia mengucapkan usolli. Usollinya diucapin Allah, usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbila kiblati ada alillahi ta'ala Allahu Akbar. Hatinya kagak niat, gak sah. Karena ucapan itu hukumnya sunnah yang harus dalam hati. Sejak kaulah dalam hati. Ketika Allah, sejak kaulah sholat fardu maghrib 3 rakaat fardu karena Allah. Itu harus hadir ya. Qasdu ta'arud ta'in. Udah paham semua? Udah paham ya? Percaya yang sering ikuti pengajian mungkin udah bahas. Jangan nyepelein masalah sholat. Jangan. Baik. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram juga ada syarat-syaratnya. Ya. Saya jelasin sedikit, jangan Allah, jangan. Ya, atau Allahu Akbar, jangan. Awas. Kadang-kadang orang nggak terasa Allahu Akbar, nambahin wawu. Ya, nambahin wawu. Itu rukun itu. Rukun sholat. Jadi takbiratul jangan pakai wawu. Au. Kenapa wawu tuh? Allahu Akbar. Ya, kena wawu. Ya. Atau jangan Allahu, namahin wawu juga. Atau jangan Allahu Akbar, namahin juga. Awas, hati-hati. Ini yang paling sering terdengar kesalahannya di dalam takbiran. Idul Fitri, Idul Adha. Hati-hati tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah itu. Banyak begitu itu. Salah itu. Kedengar pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya nggak boleh. Sama di azan juga nggak boleh nanti. Allahu Akbar, Allah, kena wau. Tikalkan lidah
lidah ke atas. Allahu Akbar. Jangan au. Allah. Tertulisan dari ujung lidah ke atas. Allah. Allahu Akbar. Bukan Allah. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Jangan gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Ya, artinya roba. Bukan Allah yang maha besar, kalau dipanjangin baknya jadi Allah bedug besar. Nauzubillah min dzalik. Hati. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi sholat fardu bagi yang mampu, yang keempat membaca Fatihah. Dan di dalam Fatihah kita kaji rukunnya, syarat ya. Kamari terus dibahas syarat membaca Fatihah itu ada 10. Yang pertama kemarin kita ceritakan tartib. Yang sudah biasa tartib, ya jangan berani-berani dirubah. Misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu, gak tartib. Ya yang biasa, jadi udah yang kita baca itu dihukuman jadi hukum syarat tartib dalam membaca Fatihah. Paham ya? Paham, baik. Kemudian yang selanjutnya wa mualatu, nyambung ya, terus gitu ya. Tartib tuluy-tuluy dina macana tidak boleh terpisah dengan kalimah yang lain. Kemarin udah dibahas ya, masih ingat? Nah, kita contoh lagi. Lamun kaselang ku dzikir anu sejen anu teu patali jeung salat sanajan saeutik saperti maca alhamdulillah, pikeun anu bersin jeung saperti ngajawab anu azan dina keur maca Fatihah, mangka eta megatkeun kana tuluy-tuluy mangka Fatihahna kudu dibalikan deui ari salat nama hanteu batal. Misalna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasil alhamdulillah. Itu harus diulangi lagi baca Fatihahnya. Karena membaca alhamdulillah dalam bersin, umpama ya, ada membaca alhamdulillah dalam bersin di dalam sholat lagi baca Fatihah, harus diulangi lagi membaca Fatihah. Itu ya. Atau kita lagi sholat nih baca Fatihah, ada yang adzan bisa kedengar, kita ngejawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Urang geus kata iya kana kudu tuh kaselang tak uihan deui Fatihahnya, teu batal salatnya. Jadi dalam sholat jangan dijawab kecuali udah saya kemarin contohin lagi, saya ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca, imam membaca waladdallin. Amin dulu. Amin. Lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak usah diulangi. Karena apa? Karena membaca amin tadi ketika imam beres waladdallin ada hubungannya dengan salat. Paham ya? Makanya nanti kalau lagi taraweh juga biar imam si makmum keburu baca Fatihah, imam baca Fatihah kita ngikutin aja baca. Ngikutin baca, jangan nunggu imam baca surat baru kita baca Fatihah gitu. Jadi imam sekarang baca Fatihah nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita juga baca Fatihah. Ketika imam waladdallin kurang karena nepi ayak nasta'in, amin. Nanti terusin ihdinas siratal mustaqim, jadi keburu membaca Fatihah. Paham ya? Jadi walaupun mungkin si imam agak cepat, kita keburu baca Fatihah. Karena Fatihahnya rukun. Kalau surat sih itu mah bukan termasuk rukun. Baik. Yaitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan. Wa muraatu sekarang. Wa muraatu hurufiha, wa muraatu tasdidadiha. Yang ketiga, kudu ngaraksa sakabe hurufna Fatihah yang jumlahnya huruf Fatihah 156. Huruf dalam Fatihah jumlahnya 156. Itu semuanya harus dijaga, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, jangan ada yang ketinggalan, juga jangan ada yang ditambahin atau jangan ada yang ditukar. Contoh ditukar nih,
Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta. Itu. Yang pertama huruf apa? Hamzah. Yang kedua ain. Berarti yang a jangan dibaca ain. An'am, an'am, an'am. Jangan an'am. Itu ada kalau lisan Jawa kadang-kadang sebagian ya. Kadang-kadang dibaca ain, itu ketuker namanya. Artinya rubah nanti. Jangan pun dalam Fatihah ini, jangan pun dalam Al-Quran, dalam bahasa sehari-hari kalau salah pengucapan, salah arti. Ibu, kalau ibu punya anak 3, yang paling gede misalkan laki, ngajarin adeknya bilang AA, gitu kan? AA kan? Coba ganti pakai ain. AA, ya tuh enak. AA. Itu udah nggak enak kedengarnya, ya. Masa panggil AA kemana AA nggak enak. Atau ibu nyuapin bayi suka bahasa apa? Nyuap A, berarti ku apa? Ain jangan dipakai hamzah, nanti anaknya nggak mau mangap. Nggak mau, itu udah robah, ya. Ini salah satu contoh ya. Apalagi di sini nggak boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan kedal, ghairil maghdubi, karena dal. Ghairil maghdubi, do, kul huwallahu ahad, do, tuh. Kagigir, ghairil maghdubi, tapi gil. Ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi, karena dal. Ketukar ya. Baik. Itu diantawisna wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha. Yang ketiga, syarat membaca Fatihah harus mampu menjaga huruf Fatihah. Jumlahnya ada 156 huruf dengan dihitung tasdidnya. Jeung alif dina sirata, jeung 2 alif dina waladhdallin. Tasdidnya termasuk hitungan 156. Jangan misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Apa yang hilangnya? Waladhdallin. Apa yang hilangnya? Tasdid di atas apa? Di atas lam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dia? Baik. Atau biasanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang hilangnya? Tasdid di atas iya. Iyyaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2 koptam ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya harus ke bawah. Ini rukun sholat. Kalau sholatnya ya nggak bener, sholat Fatihahnya nggak bener, sholatnya nggak bagus, nggak bener. Ya, hati-hati. Nanti belajar. Nanti ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada tajwid. Penjelasannya nggak bisa sesingkat ini. Ini sanlat namanya. Paling 30 menit. Sampai jam 6 ya? Jam 6 pas? Oke, kurang 5. Berarti ada 20 menit lagi. Ya. Kalau ngaji makharijul huruf pada 17 misalkan ain dari mana, aksal halki, wastul halki, adnal halki, terpulisan ya, mim baini syafatain. Itu panjang. Cara fa dan mim beda. Jangan sama fa dan mim. Ya. Kalau fa dari atas gigi terpulisani wa mim batin syafati supla. Tina tungtung gigi yang atas karena bibir yang bawah. Fa. Bibir yang bawah ini maksudnya. Bukan ini. Awas ini. Fa. Bibir yang bawah ini. Fa. Oke? Fa. Kalau orang baca pak salah itu. Coba punten. Dengan surat apa? Li'ilapi misalnya. Li'ilapi salah itu. Li'ilapi salah. Kedah li'ilafi. Paham ya? Fi, bukan pi. Kalau di dalam Latin ada pi, ada f, ada p ya.
Kalau di huruf hijaiyah nggak ada fi, jadi tina tungtung gigi atas diadakan karena biwir anu bawah kita fa. Punten sebetulnya ada bagi orang-orang yang tingkatannya udah tasawuf, antara guru dengan perempuan itu ada hijab, ada, tapi ada yang boleh dibuka ketika menjelaskan fardu ain itu. Ini menjelaskan ini fardu ain ini ya, tuh misalkan tuh kelihatan nggak fa fardu ain itu boleh kelihatan asal menjelaskan fardu ain. Ada orang-orang yang warok itu kayak misalkan picung gentur pengajian dengan ibu-ibu pakai hahalang gitu. Tapi ada yang mengatakan boleh asal menjelaskan fardu ain, seperti menjelaskan mahurul huruf al-fatihah gitu ya, fi kade ulah pi kade ya, kul ya ayyuhal kafirun, salah itu, kul ya ayyuhal kafirun, fi, paham baik ya. Jadi awas harus menjaga ini. Jadi kemarin ketiga, kedua ya, sekarang ketiga kudu ngaraksa sakabe huruf Fatihah anu jumlahna 156 huruf kalawan dihitung tasdid jeung alif dina sirat jeung 2 alif dina waladhdallin. Nah, itu baru penjelasan makhrijul huruf, sifatul huruf, nanti ada penjelasan, yaitu harus lama gitu. Gak bisa sanlat begini. Kemudian nanti pengalaman. Ini saya bicara pengalaman. Baik, saya jelasin lagi. Waqaf Fatihah. Ini bisa jadi pertanyaan nanti nih, adik-adik dapat lagi honor nanti ya. Perhatiin ceramah saya. Di dalam surah Fatihah ada waqaf berapa? Ada 23. Ya, 23 waqaf. Dibagi 3. Waqaf qobih 13. Contoh qobih, contoh. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Eureun dina alaihim kedua. Ya, diulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu qobih enggak boleh. Yang jaiz adalah berhenti di alaihim yang pertama. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim yang pertama. Kalau alaihim yang kedua nggak boleh, itu namanya qobih. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulangi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila berhenti di alaihim yang kedua, walaupun diulangi dari ghairil maghdubi, itu qobih, termasuk di dalam yang 13. Tidak boleh berhenti. Kalau mau berhenti nggak kuat napas, alaihim yang pertama. Itu qobih. Contoh waqaf jaiz, yaitu dia tahu alaihim yang pertama. Itu waqaf jaiz. Waqaf tam kemarin saya udah jelasin dibagi 2. Ada yang 4, ada yang 3. Ini ulama berpendapat yang 4 dihitung dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, berhenti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Ada ulama yang berpendapat 3. Bismillahnya diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Ya, ganjil. Kalau yang kuat yang 4 misalkan, si napasnya kurang. Kemudian ada dalam itu, di dalam kitab Manarul Huda kitabnya, kita ada rujukannya kitabnya. Jadi ngomongnya ada coretnya gitu. Kalau ngarang kita nggak bawa kitab takut salah. Ada lagi pengalaman. Punten di dalam kitab Al-Mukarrar bisa begini, punten. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ibnu Katsir. Ada yang begini. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena cerita pengalaman aja nggak usah diikutin ya.
Itu kalau ada yang baca begitu, ada kitabnya. Karena memang alaihim, kalau kita Imam Asim, kita suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, Imam Asim namanya. Ya, kalau alaihimu Imam Hamzah dan Imam Ibnu Katsir alaihimu. Artinya nggak robah. Alaihim jama, alaihimu jama nggak robah artinya. Makanya ada ilmu qiraat dalam kitab Al-Mukarrar ada begitu. Ya, ini satu pengalaman. Jadi kalau misalkan nanti mendengar yang baca suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, umpama, kita jangan kaget, ada ya kitabnya dalam kitab Manarul Huda. Baik, masalah yang hancak kemarin kita bahas, syarat-syarat membaca Fatihah, baru nyampe ke nomor 3. Kita harus menjaga sakabeh huruf dan tasjidnya, jumlahnya ada 150. Nah, mohon maaf saya lanjutkan supaya kita harus jelas ya. Rujukannya kita harus jelas, punten. Tadi saya sampaikan rukun Islam ada 5, rukun iman 6 ya. Nah sekarang kita lihat rukun puasa. Rukun puasa kitabnya fikih, kita harus rujukan ada fikihnya, nggak bisa nalar kemana diartikan begini, pemahaman sendiri nanti bingung. Ibu tadi ibu sekarang puasa ya, niatnya kapan? Bisa tahun baheula ke, bisa tahun kamari tahun 2004 niat, akhirnya kok bisa gitu ya. Ini maksudnya pemahaman, awas hati-hati. Anda buka dulu, mohon maaf, biar ibu-ibu nggak bingung. Ini udah dari dulu ada kitabnya. Kalau misalkan niat kaula bade saum 2020 genep, ini kan 2025 ya. Dina saum 2020 genep orang teu niatnya setiap malam nggak boleh. Kalaupun kieu puntennya niat kaula bade saum tahun 2020 genep, itu mungkin masuk na ngajab, bukan nadar lagi. Kalau nadar tidak boleh, yang wajib dipakai nadar, yang boleh adalah sunat dipakai nadar. Tahun depan saya nadar arek saum sunat, itu bisa jadi wajib, nadar namanya ya. Kalau tahun depan saya niat saum Ramadan, pas malam nanti tahun depan tuh niat, nggak boleh ya. Jadi setiap malam nih punten, kita lihat rukun, awas rukun nih. Sholat ada rukunnya, iman ada rukunnya, Islam ada rukunnya. Sekarang rukun paslun arkanuhu salah satu asya ya, niatun lailan likulli yaumin, ini fikih, likulli yaumin fil pardi watarku muftirin zakiron muhtaron ghairu jahilin ma'durin wasaimun. Perhatikan baik-baik, ari rukun puasa ayat 3. Ingat, rukun puasa ada 3. Hiji rukun puasa teh niatna ti penting kanggo saban-saban dinten dina saum fardu. Berarti ya, rukun puasa yang pertama niatna setiap malam untuk setiap hari dalam puasa fardu. Paham? Bisi kieu punten Bu, ibu-ibu sholat di imah, anaknya latihan puasa, gak dikasih tahu niatnya, gak ditahu, awas, kasih tahu nanti di rumah, pagahan ya. Rukun ibu calik di dia setengah jam tuh makan niat mau boga ganjaran itikaf Bu, walaupun dari rumahnya tujuan ke masjid, diniatnya di sini, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatalillahi ta'ala, baru dapat pahala itikaf. Kalau ibu saya nyuk niat itu mana ganjaran itikaf, kan rukun. Itu syarat dia tahu syarat rukun di situ. Ya, baik. Dan lanjutkan, ingat lagi. Yang pertama, niat puasa Ramadan dilakukan setiap malam untuk setiap hari di dalam puasa fardu. Dawuhan Kangjeng Nabi, hadisnya ini, nanti hadis tidak boleh ditelan mentah-mentah, harus ada penafsiran oleh ulama. Kan kita nggak bisa. Ya. Hadisnya apa? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat.
Artinya sahna seluruh amal eta kalawan nganggo niat. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti ada ini kan baru segitu. Can ada penjelasan niatnya kumaha can aya. Hadis gini, innamal amalu binniyat, sahna sakabe amal eta kudu nganggo niat. Riwayat Bukhari dan Muslim tos weh. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau nggak ada ulama, nggak ada. Nanti dijelaskan. Ari tempatna niat eta dina hate. Pan teu aya dina hadis Nabi. Betul? Jadi nggak bisa hadis ditelan mentah-mentah. Harus ada penafsiran ulama ya, cuma termasuk Quran nggak bisa. Ya, harus ada tafsirnya, ulamanya, hadisnya gabung. Kita matangnya kita tinggal jalan kita paham. Awas. Jadi rukun puasa ada 3. Lamun puasa puasa wajib niatnya setiap malam untuk setiap hari ini. Jelas ulama punten bukan saya. Saya bacakan. Ya, kemudian hari tempatna niat dina hate disyaratkeun dina niat puasa fardu kudu ditangtukeun jeung kudu ti penting syarat. Unggal penting kudu niat puasa poe isuk ngalakonan fardu Ramadan ieu tahun karena Allah. Kecapna ku bahasa Arabna nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadisanati lillahi taala bade make syahri mana ya. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati. Hadis tahun ini. Ya. Hadis sanati tahun ini. Ya. Ke nu tahun paling mah urang buka aya umur kan teu. Nu ayeuna aya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati lillahi taala. Eta diucapkeun hukumna sunat. Kade ai baham norolong beres taraweh imam ngombandu niat langsung bubar hate can hadir teu sah kade tah. Awas karena tadi teh tempatnya tina hate. Ketika orang ngucapkeun bieu nah hate kudu kieu niat kaula puasa paisukan bulan Ramadan tahun ieu fardu kana Allah. Hate tah kudu ngomong kitu hate. Asa kitu. Kade awas. Ulah dianggap suka ya. Ini menyangkut ibadah tidak diterimanya nih. Kalau hanya lapat hungkul hati itu mengucapannya terjadi sebenarnya tempatnya niat di dalam hati. Nanti ada di Fathul Mu'in. Ini saya buka sapinah ya. Baik. Ngalakonan fardu nyata nu tadi lapat nyata niat kaula puasa poe isuk ngalakonan fardu Ramadan tahun ieu karena Allah. Lain karena manusia. Lain karena THR. Lain karena baju baru, lain karena kue nastar, bukan. Karena Allah. Bukan? Karena Allah. Niat ada tiga nih kalau ikhlas. Ada 3 derajat. Yang pertama kalau niat dia memang ibadah hayang surga, itu masih bisa masuk. Ada orang melaksanakan ibadah niat sieun ku neraka bisa masuk. Tapi niat yang paling tinggi teu hayang surga, teu hayang teu sieun ku neraka, lempeng we karena Allah. Geus teu bakasieun teh. Da kaya surga neraka urusan Allah, rahmat Allah, betul? Udah. Aya hiji jelema nih riwayat. 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi. Riwayat jelema ahli ibadah. Cuman ku malaikat dikontrol di Lauhil Mahfuz enggak ada tiketnya. Ieu jelema teh kaasup ahli surga gitu. Ditegur ke malaikat, ari maneh saya bingung ibadah rajin tapi kunaon tidak terdaftar ahli surga. Jawabanna keun bae abdi mah itu mah bukan urusan, penting abdi mah lillah karena Allah. Besok lusa dicek lagi ada namanya. Karena mah ku Allah urusanna betul. Jadi urang teh kabeh adus diajarkeun ti bah itu nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar anjamil badani fardhu lillah. Usolli fardhu zuhri ujungna lillah. Nah itu sama godin ujungnya lillah, semua lillah. Datang ke sini pengajian lillah, niatan dari rumah. Yang pertama niat tolab ilmu, niat mencari ridho Allah, niat silaturahmi, insya Allah dapat pahala. Adapun nasi bungkus itu mah tambahan. Ibu macul di sawah keceluk macul, ayah belut canak belut mah, ibarat nasi bungkus mah belut ya anggaplah. Ya, ibu dari rumah niatkan kade, nyah euy abeh menang sangu awas tah. Awas,
Saya niat berangkat ke masjid, niat mencari ridho Allah, niat mencari ilmu, niat silaturahmi, niat memakmurkan masjid karena Allah, berangkat udah. Tong diingat-ingat sanggup make ge kabagian. Tapi lamun di rumah, niat tapi bisi teu kabagian sanggup. Ente sanggup hungkul. Pahala nggak ada, betul? Lillah ya, udah diajarin baik. Jadi, Kade, saya nitip niat setiap malam saum Ramadan jangan ditinggalkan. Ini baru di dalam kitab Safinah. Belum penjelasan panjang tentang niat di dalam Fathul Muin. Menurut Imam Maliki kumaha, Imam Abu Hanifah kumaha. Ngan tetap di Fathul Muin pun tetap harus niat setiap malam untuk saum yang wajib termasuk Ramadan, termasuk saum nadar nanti. Ada penjelasannya di dalam kitab Fathul Muin. Jadi saya nitip aja, udah kita setiap malam niat, tolong hati ketika niat hadirkan. Niat kalau puasa apa isukan bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Hati mengatakan seperti itu, siap? Paham? Paham udah. Mohon maaf, yang betul dari Allah, yang salah keluar dari kebodohan saya. Ada pertanyaan lagi nih untuk anak-anak. Ada berapa? Wakaf Fatihah ada berapa? Wakaf Fatihah ada berapa? Semuanya? Wakaf Fatihah semuanya ada berapa? Wakaf dalam surah Fatihah semuanya ada berapa? Berapa? Siapa yang pertama jawab? Siapa? Oh, di ujung tuh. Nanti si akangnya deh ngasih THR, mana si akangnya? Ya. Jadi wakaf Fatihah ada 23. Nanti uangnya diminta ya. Itu udah janji ya. Baik, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, yang betul dari Allah, yang salah keluar dari kebodohan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati tenang dan damai, segala dosa hilang bak bayang. Ramadan membawa sejuta cahaya, menghantar kita menuju cahaya. Berbagi kasih, pikiran suci menjadi satu, memaknai bulan yang penuh harmoni, melangkah pasti tiap hari. Seluruh umat menyambut Selamat berbuka puasa, Bapak-bapak. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada puasa Ramadan ke-8 hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada DKM, juga donatur, panitia yang telah mengajak kepada umat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara doa bersama, dengan cara memakmurkan masjid, kemudian dengan cara itikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tambah meningkat ketakwaan dan keimanan kita. Dan juga di sini ada bagi-bagi buat takjil. Insya Allah orang yang mengorbankan sebagian hartanya untuk takjil nih umat, Allah lipat gandakan pahalanya. Sehingga ada beberapa golongan manusia yang dirindukan surga sama Allah. Di antaranya adalah orang yang hafal Quran, yang pandai menjaga lisan. Kemudian salah satunya orang wasaimin Ramadan, yang saum Ramadan. Dan juga ada wamut imujian, yang dirindukan oleh surganya Allah. Di antaranya adalah orang yang ngasih makan kepada orang yang sedang lapar. Ini orang mau buka puasa kan pada lapar nih, dikasih makan. Mudah-mudahan yang ngasih makannya, donaturnya, kemudian panitianya, semuanya kita yang terlibat di tempat ini, masyarakat umum semua, dijadikan oleh Allah manusia golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Perumna Segarmana mengucapkan
Selamat berbuka puasa. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Kami semua mengucapkan selamat berbuka puasa.